Ada alat lompat tali ajaib yang bisa bikin cepet kurus. Jadi anak cowok ini udah putus asa nih karena ngerasa gendut. Dia minta orang tuanya buat beliin, tapi alat itu harganya mahal. Orang tuanya nggak punya uang. Anaknya maksa terus marah-marah. Dan karena ayahnya sayang banget nih sama anaknya, dibeliin walaupun harus nyicil. Cuma dengan lompat tali 50 kali sehari, berat badannya langsung turun drastis. Temen-temennya sampai bingung. Sejak itu semua orang di sekolahnya pada pakai alat itu juga supaya kurus. Sampai muncul berita kalau ternyata alat itu berbahaya. Harus dipakai tiap hari, kalau enggak yang punyanya bakal meninggal. Tapi kalau dipakai terus, berat badan mereka juga bakal ngurang terus. Sampai banyak juga nih yang meninggal karena kekurusan. Semua temennya tuh sampai jadi kurus banget karena alat itu. Tapi anehnya, cowok itu kelihatan baik-baik aja. Ternyata guys, dia nyuruh orang tuanya yang pakai terus alat itu. Orang tuanya rela berkorban untuk anaknya, dan badan mereka yang jadi kurus banget kayak gini. Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini. Dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin. Dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya. Dan karena nyesel, dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba, cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain. Dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini. Di sekolah ini tiba-tiba banyak yang meninggal. Jadi tiap minggunya di handphone tiap murid bakal muncul pilihan kayak gini. Bakal ada 2 nama yang muncul dan tiap orang harus voting siapa yang bakal meninggal. Nah, cowok ini tuh punya pacar dan tiba-tiba nama pacarnya ada di pilihan. Pacarnya udah putus asa banget karena lebih banyak orang yang ngevote dia buat meninggal. Cowok ini gak tinggal diem, dia mau nyelamatin pacarnya. Dan kebetulan dia bisa edit foto. Dia langsung edit foto cewek yang satunya jadi seolah-olah simpenan om-om gitu. Anak sekolah itu pada percaya dan akhirnya ngevote cewek ini buat meninggal dan pacarnya cowok itu selamat. Terus muncul lagi nama-nama berikutnya dan pilihannya antara cowok itu atau pacarnya sendiri. Padahal sebelumnya udah diselamatin, tapi dengan gampangnya ceweknya malah ngebongkar semuanya. Dia ngasih tahu orang-orang kalau pacarnya ngedit foto cewek satunya tadi. Semuanya jadi benci dan ngevote cowok ini. Dia kecewa banget dihianatin pacarnya sendiri yang udah dia selamatin. Karena salah satu dari mereka harus mati, akhirnya cowok ini bertindak. Dia bawa nih pacarnya ke hutan dan dibunuh di situ. Akhirnya dia yang selamat. Cewek ini influencer terkenal nih, tapi akhir-akhir ini likes-nya turun dan yang follow dia juga nggak nambah-nambah. Soalnya ada cewek lain nih yang terkenal di internet. Orangnya tuh suka bagi-bagi filter serem kayak gini. Padahal postingannya baru dikit, tapi followersnya lebih banyak, udah centang biru pula. Si influencer kesel, dia cerita nih ke pacarnya. Cowoknya ini yang megang akun gosip. Mereka langsung punya ide nih, foto cewek yang satunya tadi diedit. Padahal dia anak baik-baik, tapi fotonya diedit seolah-olah dia lagi berduaan sama cowok di klub. Setelah kena gosip, jadi banyak nih yang komen di akun cewek itu, nuduh dia cewek nggak bener. Dan dia nggak kuat, dia ngakhirin hidupnya. Cewek yang ini seneng nih karena saingannya berkurang. Seperti biasa dia video callan sama pacarnya. Tapi aneh, ada jerawat gitu di muka cowoknya. Dan ngerinya guys, keluar laba-laba dari situ. Udah kayak filter bikinan cewek tadi. Terus cewek ini nasibnya juga sama nih. Wajahnya yang tadinya cantik berubah jadi kayak filter buatan cewek itu. Kena azab deh tuh dia. Suami istri ini habis beli apartemen baru, tapi ada yang aneh nih. Jadi di seberang apartemen mereka suka ada cewek misterius yang nangis-nangis di depan pintu. Istrinya tuh takut, tapi suaminya bilang gak usah dipeduliin. Sampai suatu malam mereka berdua kebangun karena ada suara cewek nangis. Ternyata pas diintip dari lubang pintu, ada cewek serem yang nangis-nangis minta tolong. Suaminya sebenarnya takut, tapi supaya istrinya gak panik, dia bilang gak ada apa-apa. Besoknya dia langsung protes nih ke pengelola apartemennya. Dia ceritakan ada yang aneh sama apartemen di depannya, tapi dibilang gak ada apa-apa. Itu apartemen juga katanya udah 2 bulan kosong, yang punyanya pergi. Pria ini tetap penasaran nih, dia yakin pasti ada yang salah. Dia nekat jebol aja pintu apartemen itu. Dan bener, dia ngeliat ada noda aneh di tembok. Ternyata pas dibongkar, ada mayat cewek yang disemen di tembok. Setelah diselidikin polisi, ternyata apartemen itu dulunya punya suami istri. Jadi ini perbuatan si suami yang terbawa emosi sampai ngabisin istrinya. Dan untuk nutupin semuanya, mayat istrinya disemen di tembok. Akhirnya kebongkar deh nih kejahatannya.
Guys, ini ngeri banget. Jadi pria ini lagi nungguin kereta di jalan yang sepi. Tapi ternyata dia kemalaman dan gak ada lagi kereta yang lewat. Tiba-tiba ada nenek tua nih. Nenek itu nawarin pria ini buat nginep aja di rumahnya sampai besok. Pria itu setuju karena di situ lagi musim dingin dan dia juga udah lapar banget. Ya udah, dia ikut ke rumah nenek ini. Bener-bener jauh, terpencil di tengah hutan. Dia dikasih makan dan setelah itu disuruh istirahat di kamar. Cowok ini awalnya tenang aja sampai dia baru sadar kalau pintu kamarnya dikunci dari luar. Dia masih mikir positif, mungkin neneknya nggak sengaja. Sampai dia mulai ngecek kamar itu dan ternyata di bawah kasurnya ada mayat. Dia mau kabur tapi jendelanya dikunci. Cowok ini dapat ide, dia pindahin nih mayat yang di bawah ke kasur. Terus dia yang ngumpet di bawah. Dan bener, gak lama ada yang datang dan dia ngedenger kalau tubuh yang di kasur itu dipukul pakai tongkat. Kalau itu tadi dia pasti udah nggak selamat. Untungnya tongkat itu ditinggal di kamar itu. Dia langsung pakai buat nyongkel jendela. Dia buru-buru kabur dan untungnya berhasil. Sejak itu pria ini udah nggak mau ngelewatin daerah itu lagi. Ini nih alasannya, kalian harus hati-hati kalau jalan sendirian di pinggir jalan. Jadi cewek ini pulang pergi selalu jalan kaki dari rumah ke sekolahnya. Suatu hari pas dia mau pulang ke rumah, dia ngeliat ada mobil berhenti nih di depannya. Dan mobil itu sama kayak punya ayahnya. Cewek ini ngira mobil ayahnya nungguin dia supaya bisa pulang bareng. Dia langsung masuk, tutup pintu, dan baru deh dia sadar kalau itu bukan mobil ayahnya. Jadi itu seorang pria yang gak tahu siapa dan kelihatan serem banget. Dan pria itu langsung kunci pintu mobilnya. Cewek ini berusaha gak panik dan bilang kalau dia mau pulang. Tanyalah arah rumah cewek itu kemana. Dia kasih tahu nih, nanti belok ke kanan. Mobilnya jalan dan seharusnya mobil itu belok, tapi malah jalan terus. Dan seremnya, pria itu bilang kalau dia mau bawa pergi cewek ini dulu. Dia langsung bilang gak bisa, ayahnya udah nungguin dia pulang. Dan dia langsung minta turun, katanya udah sampai, padahal itu bukan alamat dia. Tujuannya supaya pria ini gak tahu alamat cewek ini yang sebenarnya. Terus dia pura-pura jalan tenang, tapi begitu mobilnya pergi, dia langsung lari buat ngumpet. Sejak itu dia gak mau jalan sendiri lagi dan selalu minta diantar ayahnya. Guys, ini dari kisah nyata nih. Nanti ada foto aslinya, ngeri banget. Jadi cewek ini lagi nginep di hotel sama temennya. Mereka habis tinggalin kamarnya, terus baru balik lagi nih. Tiba-tiba pas masuk kamar, di kamar mandi ada cewek yang gak tahu siapa lagi megang barang-barangnya cewek yang lagi nginep. Jadi dia kayak ketangkep pas lagi mau nyuri gitu. Dan cewek ini kan berdua nih sama temennya. Mereka sama-sama ketakutan dan shock. Apalagi kondisi kamarnya tuh bener-bener berantakan. Akhirnya dipanggil polisi nih. Dan cewek aneh itu udah dicari kemana-mana tapi gak ketemu. Sampai polisinya nyerah. Polisi bener-bener gak bisa nebak gimana caranya cewek itu bisa masuk karena dia kan nggak punya kunci. Sampai cewek ini lihat di kamar mandinya ada rotokan cat tembok gitu dan di depannya ada kaca. Dia langsung sadar nih, dia buka kacanya dan bener ada lobang. Jadi kayak ada ruangan tersembunyi gitu di balik kacanya. Bahkan ada bantal, baju. Jadi kayaknya cewek aneh itu sempet tinggal di situ. Dan ini nih foto aslinya, ada lobang di balik tembok. Ngeri ya. Cowok ini satu apartemen sama cewek yang serem banget. Jadi dia tuh anak kuliahan dan dia nyari tempat tinggal yang murah. Terus nemu nih di iklan satu apartemen yang ada 2 kamar. Kamar yang satu udah ditempatin sama seorang cewek nih dan dia nempatin kamar yang satunya. Awalnya baik nih, dia ngajakin cowok ini makan pizza. Sampai mulai ada yang aneh. Cewek itu suka ketawa-ketawa sendiri di kamarnya. Terus dia juga suka ngintipin cowok itu sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Bahkan cewek itu tengah malam mainin kunci pintu kayak gini sambil nyebut-nyebut nama cowok itu. Dia udah ketakutan nih sampai ngehadang pintunya pakai lemari. Tapi nggak tahu gimana caranya cewek itu bisa buka pintu kamarnya dan ngintip kayak gini. Si cowok sosokan berani aja, dia teriak marah. Pas dicek di luar kamarnya udah ada pisau yang kegeletak kayak gini. Nggak tahu deh itu tadinya mau dipakai apa sama cewek itu. Cowok ini udah nggak sanggup dan akhirnya dia nggak tinggal di situ lagi. Tapi cewek itu masih suka ngirimin chat gak jelas yang banyak banget. Ngeri ya. Di apartemen ini ada seorang cewek yang tinggal sendirian dan ini kasihan banget. Hari itu lagi hujan deres dan dia lagi sibuk main komputer. Dia nggak sadar nih kalau ada orang jahat yang ngawasin dia. Cewek ini diamatin dari jendela dan sialnya tiba-tiba lampu apartemennya mati. Dia mau cari penerangan nih, dia nyalain senter kecil dari HP-nya. Tapi dia ngedenger ada suara aneh gitu, makanya mau diperiksa. Dan bener nih ada orang jahat yang mau nyekap cewek itu. Dia langsung buru-buru mau keluar dari pintu, mau kabur. Tapi karena cewek ini bingung dan paling cepet kan minta tolong tetangganya. Dia udah gedor-gedor minta tolong tapi nggak tahu kenapa nggak dibukain. Si penjahat udah ada di belakang dan narik cewek itu. Dia nggak selamat. Nah tragisnya guys, sebenarnya tetangganya ini ada di depan pintu. Dia udah ngeliat semuanya dari lubang pintu tapi dia tetap nggak mau nolongin cewek itu. Dia nggak mau terlibat. Jahat banget ya.